Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, khususnya Nurul. Kemarin tujuannya apa ada masjid Nurul? Tambahan tujuannya apa? Kok ada tambahan? Untuk menambah arti. Untuk menambah arti. Artinya saya bilang, contoh fa'ala ditambahi depannya a, bunyinya dari apa? Af'ala. 90% tujuannya adalah, ini saya contohkan, dalam istilah nahwu ada fi'il ada dua, istilah saja, tapi jangan dihafalkan. Fi'il ada dua, lazim dan muta'addi. Lazim itu apa? Yaitu cukup ada orang bicara ditunjukkan dengan pekerjaan, fi'il kan kerja. Pekerjaan setelahnya ditunjukkan dengan pelaku saja, paham. Tapi kalau muta'addi bukan hanya pelaku, harus pelaku plus maf'ul bih plus objek. Itu namanya muta'addi. Contoh saja, koma, berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun. Siapa Zaid? Perlu pada enggak? Perlu ya? Coba. Zaid berdiri pada kursi gitu. Kalau berdiri mesti di atas kursi, atau berdiri pada kursi. Berdiri di atas, itu tidak perlu. Itu namanya koma adalah lazim. Bagaimana penandainya pusing nanti nggak usah dibahas. Kalau main logika dulu, doroba memukul. Siapa yang memukul? Zaidun. Siapa Zaid? Perlu objek nggak? Perlu. Memukul pada belakang. Artinya doroba itu namanya fi'il muta'addi. Ini koma fi'il istilah saja. Jadi muta'addi adalah yang membutuhkan maf'ul bih. Kalau lazim tidak. Paham ini cukup? Contoh. Gunanya apa? Hamzah di depan 90% itu aslinya itu lazim. Gara-gara ada hamzah menjadi muta'addi. Artinya muta'addi itu ditambah contoh. Farihah bahagia Zaidun. Siapa Zaid? Kira-kira farihah ini perlu enggak? Zaid sudah bahagia. Perlu enggak? Perlu pada enggak? Enggak. Coba kalau dikasih hamzah bunyinya apa? Afroha, artinya membahagiakan. Itu harus ada kennya ditambahkan. Paham? Harus ada kennya, wajib hukumnya. Paham ini? Jadi 90% adanya hamzah di depan adalah membuat ken. Jadi saya contohkan tadi, af'ala mudhari'nya apa? Af'ala mudhari'nya mesti tidak ada lain. Af'ala yaf'al tidak mungkin. Makanya saya bilang mazid itu mandinya mesti mudhari'nya hanya satu. Semua af'ala mesti itu. Sekarang saya contoh ini biar dari tidak lupa, langsung materi saya selesai. Insya Allah setengah jam selesai materi. Ada tulisan Arab di sini, ada tulisan Masrun. Ini baca ini kamu. Waladhi, mohon mata ke kiri. Apa bacanya itu? Waladhi. Baca yang di atasnya ya? Ini. Oh, itu yang kidul wudu'a. Waladhi. Yang kidul wudu'a. Yang itu atau yang kudu? Yang kidu. Enggak, itu tulisannya itu. Oh, di sini. Yang kudu. Awas, yang kudul, Wudu'a. Awas, yang kudu itu fi'il apa? Yang kudu itu kayak mudhari. Mudhari apa dia? Yang kudu itu artinya apa? Membatalkan. Kalau membatalkan bukan yang kudu. Yubtilu. Kalau membatalkan kan itu artinya tabi maf'ul bih. Ya. Kalau tidak ada namanya batal gitu loh. Ya. Yang kudu rusak gitu loh. Kalau yang kudu itu rusak, kalau saya ulangi, nakodo artinya rusak, yang kudu artinya rusak. Mudhari'nya. Angkodo artinya merusakkan. Mudhari'nya apa? Af'ala yungkidu ya merusakkan gitu loh. Kalau yang kudu berarti rusak. Ayo kita maknanya betul atau salah maknanya.
Faslun ay hadza faslun. Ini jadi khobar mutadaknya hadza. Mengapa nanti? Karena ini akhirnya mau pergi. Waladhi jadi mutadak karena awal kata. Mengapa dibaca di mabni? Coba terjemahkan saya. Sesuatu terus yang wudu dia. Yang rusak wudu itu ada 6 hal gitu ya? Ya. Cocok gak? Tidak. Sesuatu yang wudu rusak itu ada 6. Cocok gak? Kalau gak cocok gimana letak salahnya? Yung hidup. Dari mana Anda mengetahui yang itu? Pertambahan satu huruf. Mengapa kok ditambahi huruf? Harus ada ken. Enggak begitu masalahnya, enggak begitu masalahnya. Alladzi itu isim mausul. Mesti mempunyai 2 hal, namanya selah dan a'id. Selah adalah penghubung sudah cocok. Selah mesti fi'il atau jumlah ismiyah atau tidak ini fi'il cocok. Tapi a'id adalah sesuatu yang coba andai kata yang kudu. Waladzi utawi adapun sesuatu yang kudu yang rusak. Apa yang rusak? Apa al-wudu apa wudu? Khobarnya mutadak hidup sitatu asya. Ini karena jer masih lupa enggak? Ini jernya mengapa fathah? Karena ada rokok. Rokoknya terima kasih. Bisa paham gitu kan? Karena ada rokok itu. Saya tadi malam enggak tidur bener ini. Cocok karena ada rokok sudah. Nah, ini salah karena kalau terjemahan seperti ini tidak ada aidnya, betul enggak? Makanya harus dikasih jangan yang kudu. Jadi angkodo yungkidu berarti angkodo yungkidu yang rusakake opo alladhi, rusakake ing opo, rusakake pada opo al-wudu pada wudu beda. Jadi sesuatu yang merusakkan pada wudu itu ada 6 hal gitu loh. Karena kesalahannya yang kudu karena tidak ada aid, itu pegang dulu. Paham ini? Ya. Jadi mohon jangan hanya ikuti harokat, jangan. Dia manusia seperti kita. Pokoknya kalau dalamnya jangan dalamnya itu seorang wali pasti benarnya. Makanya kalau di Jawa namanya al-aswab, nggak mau merubah kemungkinan seperti ini. Gitu. Dan Bismillahirrahmanirrahim tambah materi. Bismillahirrahmanirrahim materi. Berarti yang belum ini yang dibaca nasab. Buka halaman 15. Buka halaman 15 yang dibaca nasab. Mansubah. 1 apa itu? Maf'ul bi. 2 maf'ul mutlak. Istilahnya apa maf'ul mutlak? Masdar, tulis masdar penting. Terus nomor 3 maf'ul fi. Istilahnya apa? Dzaraf. Terus nomor 4 maf'ul lah. Istilahnya taklil. Nomor 5 maf'ul ma'ahu, artinya beserta. 6 al 7 tamyiz. Saya kepala madrasah di Demak. Saya bilang materi ini kalau di madrasah di Demak anak kelas 1 sanawiyah ini persis setengah tahun. Gak main-main, ini setengah tahun persis. Kita rubah dengan setengah jam. Jadi setengah tahun lawannya berapa? Makanya lama, berarti kita lama. Cukup setengah jam maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada waktu, pokoknya nanti harus saya jelaskan nanti anak bina itu cukup 10 menit 3 bulan lawan 10 menit. Nanti saya tunjukkan semua nanti insyaallah di sini. Kita urut bersama-sama yang dibaca nasab. Mohon maaf biar saya bingung, ada orang Indonesia Jawa kabeh malah enak. Ini maf'ul bait ing pada bahasa Indonesianya apa? Pada. Terima kasih nih. Maf'ul mutlak itu kelawan apa? Dengan terus maf'ul fa'il dzaraf ing dalem. Di dalam ya. Ini karena ada orang Indonesia ini. Maf'ul lah krono. Karena bahasa Indonesianya. Satu Indonesia saja. Maf'ul maaf serta. Hal itu keadaan. Tamyiz apanya? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya terangkan. Maf'ul bih adalah, nggak usah saya terangkan karena kemarin sudah, isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah
fa'il sudah cukup. Sekarang sebelum ini saya masuk ke nomor ini sudah selesai. Saya nomor 3 karena nomor 2 dan nomor 4 hampir sama. Saya tak ngambil yang tidak sama, judulnya dzaraf. Buka halaman 35. Judulnya dzaraf. Dzaraf pasti punya yang namanya madruf, itu istilah. Dzaraf apa? Ulangi. Dzaraf ada berapa? 2. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Dzaraf itu lafalnya tertentu. Pegang dulu. Dzaraf itu lafalnya tertentu. Dzaraf zaman contohnya adalah yaum, artinya hari. Terus syahrun, bulan. Amun, tahun, dan lain sebagainya. Pokoknya hubungannya dengan waktu. Ada yang namanya tempat. Dzaraf menunjukkan tempat. Lafalnya juga tertentu. Amama artinya depan, kholfa belakang, terus soko atas, tahta bawah dan seterusnya. Tolong kita ambil di sini. Yang bisa bertempat pada dua-duanya, boleh di zaman, boleh dimakan, yaitu lafal qabla dan lafal ba'da. Itu bisa berdua-duanya. Contoh, rumah kamu di mana? Jawab, rumah saya sebelum masjid. Berarti qabla menunjukkan waktu. Kapan kamu datang ke rumah saya? Nanti qabla maghrib. Berarti menunjukkan zaman, itu loh. Di mana rumah kamu? Oh, rumah saya setelah masjid. Ba'dal masjid. Berarti menunjukkan makan. Kapan ke rumah saya? Oh, nanti ba'dal maghrib. Berarti zaman menunjukkan. Nah, itu tulis dulu. Jadi nanti banyak dikira kita. Qabla dan ba'da adalah bisa masuk dua-duanya. Walhasil saya tulis dzaraf pasti punya namanya madruf. Artinya gini, contoh. Yaumul khamis. Yaum namanya dzaraf, khamis namanya madruf. Selamanya madruf mesti dibaca jar, itu pegang dulu. Pasti, makanya harus si. Adapun dzaraf, buka halaman 35 ya, sekalian. Dzaraf adalah isim yang dibaca nasab. Nasab berarti yauman nanti. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat dia menyimpan arti fi. Dulu. Kalau tidak menyimpan arti fi, jangan dibaca nasab. Contoh, harus saya ulangi, harus menyimpan arti fi. Kok tidak menyimpan arti fi? Jangan. Contoh, saya bilang pada Nurul, hari apa hari ini Nurul? Nurul jawab, Pak, hari ini hari Isnin. Nurul tolong jawab, Nurul isnaini, ini wajib dzaraf. Saya ingin tahu, Nurul hari ini di hari Senin atau hari ini hari Senin? Hari ini hari Senin. Ada dinya enggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, hada jadi mutada karena isim permulaan kata, dibaca da karena mabni, mesti ini jadi khobar dibaca mu khomisi karena tidak menyimpan di. Ya. Apa Ustaz? Ini baru training. Salam, sebentar nih baru training. Di apa? SMS saja nih. Beliau tahu sendiri tadi malam yang ngeber ini. Ini berarti banyak sejarah nih. Mohon maaf dengan tahu nih ini orangnya nih. Sangat ya orangnya. Ini kiai punya pesantren yang hafal Quran, istrinya punya santri nggak bisa baca kitab, tapi dia ahli pidato gitu loh. Jadi dia minta guru saya dan nanti besok saya harus ngajar dia. Banyak kejadian banyak iya yang nggak bisa baca kitab, kasihan. Akhirnya mencari solusi termasuk saya nih, alhamdulillah. Jadi buat kasihan kalau ada kiai seperti itu nggak ada solusi, payah nanti dia malah stres gitu loh. Tapi dia katanya berapa Ustaz? Ada 55 tempat ya yang tempat dia mengaji. Masya Allah. Tapi nggak bisa ngaji gitu. Karena dia dulu mondoknya nakal katanya. Dia cerita sendiri, mondoknya saya nakal gak mau belajar. Tahu-tahu punya istri hafal Quran buat pondok gitu. Saya ulangi Nurul.
mengapa kalau dibaca nasob syaratnya wajib Bapak menyimpan di. Kalau tidak menyimpan di jangan, ini kan tidak menyimpan di. Hari apa Rul hari ini? Hari ini hari Senin Pak, bukan di hari Senin. Coba saya tanya pada Nurul, saya bilang pada Nurul, Soma berpuasa Zaitun siapa ya? Nurul nggak Nurul, puasanya itu di hari Isnin atau puasa hari Isnin Rul? Di hari Senin. Kalau dia harus mal isna ini wajib karena ada dunia, itu kaidah. Paham ini? Tulis. Sekilas cukup 10 menit maksimal sudah selesai. Jadi nanti setengah tahun gitu loh, nggak usah setengah tahun, cukup setengah jam. Walhasil adalah dorof pasti punya madruf yang dibaca, madrufnya jer, dorofnya wajib dibaca nasab apabila menyimpan di. Kok tidak? Bagaimana saya tahu menyimpan di dan tidak Pak? Di dalam alfiah dijelaskan nanti apabila dia menjadi khobar, dia menjadi mutada, ya itu nanti minimal 2 itu dulu pasti tidak mungkin menyimpan di, itu inti di dalam alfiah ada, tapi intinya ada di dan tidak, sementara logika dulu. Nah, bagus. Sekarang tak tulis ini berarti sudah paham. Sekarang saya masuk ke maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dengan maf'ul krono. Saya bilang maf'ul mutlak 100% pasti berupa masdar. Ini ada 100% pasti berupa masdar. Makanya nama lainnya maf'ul mutlak masdar. Tapi kalau maf'ul mutlak, kalau maf'ul lah itu bukan 100%, 90% mesti dia berupa masdar. Pegang dulu. Saya ulangi, kalau maf'ul mutlak itu 100% masdar, maka nama lainnya adalah masdar. Tapi kalau maf'ul lah bukan 100%, 90% itu masdar. Artinya berarti bisa tidak masdar. Nah, sekarang kesimpulannya saya akan menyimpulkan, berarti nanti ada tulisan Arab kok berupa masdar. Masdar itu untuk anak memudahkan anak. Saya ulangi, untuk memudahkan anak itu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nomor berapa? Nomor 3. Jadi masdar adalah isim yang ditaksrif nomor 3. Itu sebenarnya bahan subhanallah. Itu enggak main-main, itu seorang wali. Mengapa benar seperti itu? Padahal enggak. Itu enggak. Yang namanya masdar bukan nomor 3. Mengapa? Lihat sama-sama wali. Ada Termas, namanya Kiai siapa Pak? Termas. Wali Termas siapa namanya? Iji Mahfud. Iji Mahfud tasrifannya bukan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu uf'ul fa'lan. Masdar nomor 3, nomor 4. Artinya kita nggak usah menyalahkan, itu beliau wali semua. Kita mengikuti aja. Jadi buku saya mengikuti dua-duanya. Cara membuat fi'ilnya tadi madi mudhari amar mengikuti Mbah Mahfud. Tasrifannya saya mengikuti Mbah Hasyim apa tadi? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tidak usah kita menyalahkan karena wali semua. Kita nanti kualat. Santri itu nggak berani pokoknya kualat gitu. Walhasil masdar anggap aja nomor 3 untuk mempermudah. Nanti kalau ada masdar, sama-sama masdar, Anda bisa menerjemah karena. Pertanyaannya, bagaimana saya Pak untuk mengetahui itu dengan dan karena padahal sama-sama masdar? Saya contohkan di sini. Ini yang penting. Bagaimana saya menilai itu dengan dan karena? Jawab contoh. Doroba Zaidun Bakron, memukul siapa Zaid pada Bakran. Dorban, ada tulisan Arab. Doroba Zaidun pada siapa? Bakron makhluk takdiban. Nah, makanya Anda wajib hafal tasrif itu seperti mana. Dorban itu masdar dari doroba yang disebut dorban. Takdiban itu masdar dari kata adzaba yu'adzibu takdiban. Oh, namanya masdar. Walhasil kan masdar. Bagaimana saya menilai, mengetahui Pak, masdar tersebut saya artikan dengan atau karena? Mudah. Kalau ada persamaan dengan kata di depan, ada persamaan katanya, itu mesti dengan. Kalau tidak ada, karena dia. Contoh ini, dorban ada nggak apa dorban di depan? Ada gitu. Dorban ada, dorban mesti dengan itu maf'ul mutlak mintok, saya kasih mintok.
Kalau taklil itu singkatnya tak, ini karena. Mengapa? Ada nggak adabah di depan? Takdiban ada. Adakah takdiban alafal adabah di depan? Mesti karena. Itu jadi Zaid memukul Bakar dengan pemukulan benar. Zaid memukul Bakar takdiban karena mendidik. Itu bedanya itu. Ulangi. Kalau ada persamaan berarti dengan, kalau tidak ada berarti contoh. Allahumma sholli sholatan. Sholatan masdar. Dengan atau karena? Ya dengan, karena ada lafal sholli, ini sholatan kan dari sholi nih. Ya. Wasallim salaman. Dengan atau karena? Ya dengan, karena ada wasallim. Inna fatahna laka fathan. Fathan itu masdar. Dengan atau karena? Kok tahu? Karena ada fathah di depan fathahna tadi. Jadi saya Allah Subhanahu wa taala membuka pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fathan dengan bukaan betul. Karena ada fathah di depan. Paham ini? Coba di dalam apa? Al-Qur'an ada apa itu? Wa idza dukkatil wa idza dukkatil dukatil ardu dakkan. Dakkan itu masdar dengan atau karena? Dengan. Kok tahu? Ini juga bisa. Dengan atau karena? Dengan. Jawabnya apa? Jawabnya kok tahu dengan sebabnya apa? Dukat. Karena ada lafal dukat di depan. Cocok. Jadi wa idza dukat. Apa nanti baru saya terangkan materi tinggal satu ini nanti di sini. Apabila bumi itu diguncang, dakkan dengan guncangan betul. Lu ada dakkan lagi namanya apa ini? Taukid. Taukid apa coba? Taukid apa namanya? Taukid telah di kemarin. Siapa yang datang? Zaid budak ini. Dakkan. Usah lupa. Taukid lah. Ini tapi dekat dengan, karena ada lafal buka di depan. Kaidah sudah. Coba. Di Al-Qur'an ada. Di Al-Qur'an ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khosyata imla. Khosyah itu masdar. Dengan atau karena? Kok tahu dari mana Anda? Tidak ada permasalahan. Makanya saya nggak tahu artinya, bisa menebak gitu loh. Makanya saya bilang nggak usah tahu artinya, bisa menebak karena cocok harus karena. Kok tahu? Janganlah engkau membunuh pada anakmu sekalian khosyata imlakin, karena takut miskin. Cocok, bukan dengan takut miskin, karena takut. Walhasil adalah nanti kita praktek baca kitab di Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya adalah, ulangi, maf'ul mutlak berarti harus ada persamaan. Kalau maf'ulah tidak ada persamaan. Tak tulis di sini berarti kesimpulannya berarti di sini ada persamaan. Kalau ini tidak ada persamaan. Ya ini paham sekali. Ya, sekarang maf'ul ma'ah. Mohon seorang guru, maf'ul ma'ah di dunia itu jumlahnya sekitar 0,0000000 habisnya habis baru 1%. Murid bingung gara-gara maf'ul ma'ah. Wa idza stawat as-sama'u wal khusaba. Ini ngapain pusing? Ini hanya 0,1, enggak usah diterangkan murid daripada pusing. Saya ulangi, tidak perlu. Yang pusing ditinggal gitu caranya itu. Udah, sekarang yang nomor 6. Hal itu mesti dari isim sifat. Nah ini yang penting. Hal mesti dari isim sifat. Kemarin baru saya tulis yang sekilas, tapi kemarin sudah saya dalami. Isim sifat ada 2. Awas, ulangi. Mujarrad yaitu isim fa'il. Ini kan sudah ditulis kemarin, yang bawah belum. Isim fa'il yaitu fa'ilun. Kemarin sudah ditulis. Dan isim maf'ul bentuknya maf'ul. Ada yang spesial yaitu wazan fa'ilun. Yang mazid yaitu ada 2, yaitu isim fa'il
bentuknya yaitu mu titik ilun, dan isim maf'ul bentuknya mu titik alun. Ya. Saya contohkan yang pernah mondok lama sini, yang bahasa Jawa aja, yang bahasa Indonesia nggak perlu, karena bahasa Indonesia itu nanti beda dengan bahasa Arab. Contoh Zaidun, kalau orang Jawa Pak Kiai mana nih? Mohon maaf orang Jawa, Zaidun fitdari, mesti Pak Kiai mana nih? Zaidun utawi Zaid, iku fitdari, iku tetep ing dalam omah, betul nggak? Ada tetepnya nggak? Mengapa ada tetep? Nanti saya terangkan, wajib hukumnya. Tapi untuk Anda tidak perlu, karena bahasa Indonesia tidak ada Zaidun fitdari, Zaid itu tetap di rumah, malah dipukul orang nanti. Bahasa saya itu, pokoknya di rumah aja. Jadi bahasa nahwunya orang Indonesia secara umum selain orang Jawa mudah, karena tidak perlu tetap-tetepan, tapi secara nahwu Anda harus berani bidang tetap. Mengapa? Nanti akan saya dalami. Penting ini, walaupun diterjemah nggak ada tetapnya. Contoh, orang Jawa coba mutlakon, Pak Guru mana nih apa? Kelawan mutlak tak hal mutlak. Coba yang pernah mondok, Pak Guru maknanya kadang-kadang kelawan mutlak, kadang-kadang hal mutlak. Apa yang benar? Sama-sama benar. Karena mutlakon itu mutu mazid, dibaca fathah sebelumnya, itu kan miliknya 3. Masdar, mim, isim maf'ul, zaman, makan. Kalau melihat dia adalah isim maf'ul itu namanya isim maf'ul itu berarti isim sifat, berarti dia hal. Kalau melihat dia masdar, berarti dia adalah maf'ul, enggak usah pusing gitu. Jadi mutlakon hal mutlakon boleh semuanya, karena emang dilihat dari mana sisi kita melihatnya. Paham ini? Walhasil adalah hal itu mesti dari isim sifat. Sudah ini? Ditulis atau difoto aja? Foto. Kalau foto sudah selesai habis. Tambah materi sedikit, tinggal satu langsung praktek baca kitab semua. Tamyiz itu yang sudah saya terangkan jatuh setelah adat murokab. Ada lagi tamyiz itu jatuh setelah namanya isim tahdil. Isim tahdil itu adalah artinya utama, dengan nama lain mesti wazan afdol, utama, akbaru lebih mulia, afdol lebih mulia, akbaru lebih besar, aksaru lebih banyak, dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan, nanti ada praktek. Ini kesimpulan. Jadi nasab itu adalah semua nasab nanti ada di sini. Kalau nggak ada berarti tidak mungkin. Ya, ada yang namanya istisna, kemarin sudah saya terangkan, ada namanya istisna sudah. Ya, istisna ada lagi. Tapi yang penting ini, ya, karena istisna ada lafal ilahnya dan sebagainya. Ya, sekarang saya mau praktek baca kitab. Habis ini tambah materi satu selesai. Kasihan yang mau ada yang pergi jam berapa itu? Monolog jam. Enggak usah tambah seperempat aja biar beliau nanti izin. Tambah satu materi, langsung materi aja, prakteknya nanti. Terakhir materi buka halaman 12. Buka halaman 12. Fi'il dibagi 2. Ada yang namanya fi'il mabni maklum dan ada namanya fi'il mabni majhul. Wajib diterjemah. Maklumun dari kata ilmu. Isim maf'ul namanya maklumun, artinya diketahui. Jadi diketahui apanya nanti. Majhul ini maklum. Majhul itu dari kata jalun bodoh. Majhulun artinya dibodohi. Yang dimaksud dibodohi adalah tidak diketahui apanya nanti. Yang penting sistem mengajarnya seperti itu. Lihat halaman 12 ya. Mabni maklum terjadinya yaitu pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi seperti contoh di atas apa? Fathah semua fa'alan, fathah kasr fathah fa'ila, terus fathah dhamma fathah fa'ula. Sama fi'il mudhari' seperti contoh kemarin di atas apa bunyinya? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kalau harakatnya seperti ini namanya maklum. Maklum itu diketahui.
semua fi'il mabni ma'lum itu bisa dibuat mabni majhul, pasti bisa. Bagaimana membuatnya? Sudah buka halaman tadi, halaman 12. Kalau fi'il madhi apa? Dumma awwaluhu, terus wa kusira ma qoblal, di domah awalnya fa menjadi fu, fa menjadi fu, fa menjadi fu. Saya jadikan fu. Dan dibaca kasroh sebelum akhir. A nanti menjadi i tetap i, u menjadi i, bunyinya i, la pasti. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula jadinya fu'ila. Contoh. Yang jawab langsung nurul. Nasoro jadinya Musiro. 100. Khasiba. Musiba. Khasuna. Musina. Kita buat sakina. Ini terakhir ini malah terakhir gak ada lagi. Tiga sakina bisa. Ulangi. Kalau fi'il mudhari bentuknya mabni majhul sama satu. Bacakan saya apa? Dumma awalu wa futiha ma qoblal. Yang pertama ya jadi yu, ya menjadi yu, ya menjadi yu. Sebelum akhir diganti a tetap a, i menjadi a, u menjadi a, jadinya a, lu. Ya. Ayo langsung bacakan dulu. Yaftahu. Yutru. Yadribu. Yudribu. Hah? Yudrobu. Salah sedikit apa? Salah. Terus yansuru. Yunsaru. Alhamdulillah. Sudah bisa buat? Nah ini pertanyaannya contoh. Saya contohkan. Doroba memukul. Siapa yang memukul Zaidun? Siapa Zaid? Bakron pada bakar. Ya. Coba lu buka halaman 14 dulu. Halaman 14. Halaman 14 ya. Yang dibaca rofa apa pertama itu dulu? 1 adalah fa'il. Nomor 2 tak tulis dulu. Nomor 2 adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, naib itu artinya pengganti dulu. Naib artinya pengganti. Fa'il adalah fa'il, pengganti fa'il. Singkatannya non ba nanti. Ya. Saya ulangi dulu. Naibul fa'il ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lihat dulu ini. Doroba memukul. Zaidun siapa Zaid? Bakron pada Umar. Siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang dipukul? Bakar. Coba buatkan mabni majhulnya. Bunyinya apa? Ayo cepat terus. Duriba. 100. Kalau sudah duriba namanya saja mabni majhul. Mabni ma'lum itu diketahui jadi itu sini. Yang dimaksud ma'lum adalah diketahui pelakunya. Majhul adalah tidak diketahui pelakunya. Itu prinsip contoh. Kalau duriba pelakunya tahu siapa Zaid. Tapi kalau sudah duriba pelakunya wajib dibuang taruh di laut. Bakar menempati tempatnya Z, menempati ini kan namanya fa'il rul, menempati tempatnya namanya naibul fa'il, asalnya min fa jadi nun ba itu dibaca rofa, asalnya ron menjadi isim mufrad berarti rul, asalnya doroba zaidun bakron menjadi duriba bakrul. Pertanyaannya, Pak, ini dalam bahasa Indonesia dulu, ini namanya kata aktif, betul, rul ya. Kalau ini namanya pasif. Coba kamu sudah SMK, untuk apa sih kata pasif dan aktif itu tujuannya apa sih? Sama nggak dengan orang Arab? Nggak paham ya? Pokoknya bisa membuat itu aja lah. Terima kasih. Pasif tujuannya di dunia itu di dalam balaghah ada 9 alasan. Apa? Yang pertama adalah untuk orang yang kesusu, tahu kesusu? Tergesa-gesa, nah, jangan minum susu, tergesa-gesa ya. Contoh. Punya adik nggak kamu? Namanya siapa? Farwa ya. Contoh aja contoh. Sodama menabrak. Siapa yang nabrak? Siapa Luqman? Nabrak pada siapa? Pada Farwa. Coba yang nabrak siapa dulu? Siapa yang ditabrak? Coba mabni majhulnya apa? Sudima Farwa kan gitu kan? Ini jadi naibul fa'il. Jadi bahasa pertama adalah saya bilang, coba kamu bayangkan, saya orang yang gendut, ruwani, tahu Farwa itu adiknya Nurul. Menemui Nurul saya. Bahasa pertama bilang begini, Rul, ada apa Pak Din? Luqman,
menabrak adikmu. Enak mana dengan saya kata, ada apa katanya? Adikmu ditabrak, enak mana? Apa itu sebelum kemana? Tidak ada gunanya itu. Itulah gunanya mabni majul. Paham gak ini? Ini balaghah ini. Paham ya ini kan? Banyak nanti ada namanya lil ikra, ada nama lil tasywik. Lil tasywik penasaran. Banyak itu kelas mondok jangan 2 tahun ya 4 tahun lah. Karena balaghah. Tapi yang penting Anda bisa membuat itu. Paham ya? Sudah selesai. Materi sudah sanggup 100%. Kalau untuk izin boleh, tidak apa. Sudah selesai. Tinggal praktek baca kitab. Tapi dulu belum pulang. Apa ya? Tapi dulu. Ya. Nah, kita doakan Fatihah semoga beliau perjalanannya untuk ke Jogja menemui istrinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dihaban wa iyaban. Syukurillahil Fatihah. Biar jadi nanti ini kan wakil saya di sini banyak, kamu juga harus siap loh ya, kamu harus siap, masya Allah. Kalau siap tadi seperti ini langsung mencari sekolah pesantren training 2 hari atau 1 hari monggo, mencari anak-anak aliyah tidak apa-apa, udah canggih nanti pokoknya. Ya ini selesai langsung praktek baca kitab. Enggak capek ya Pak. Beli. Jadi ya. Bro, ini buat apa aja? Facebook saya online, Lain. live. Iya. Tinggal mencet aja nih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Fathul Qaribnya. Siap-siap Fathul Qaribnya. Atau sebelum Fathul Qarib dulu, saya ingin tahu ini contoh. Mulai coba diingat Nurul kemarin, fi'il mandi maupun mudhari itu itu mesti ada yang biasa atau yang mazid, pokoknya mazid mujarad atau mazid itu ada yang sohihul akhir, ada yang mutalul. Itu diingat coba. Fi'il mudhari kalau mutal akhir itu rofaknya ala halaman 9, wajib apa? Halaman 9. Ini sudah hafal semua halaman 9, tinggal maksur mangkus mudah nanti. Apa? Fi'il mudhari mutal akhir apa? Rofaknya domah, muqaddar domah disim. Dari mana kamu tahu rofak? Depannya tidak didahului apa? Dari mana kamu tahu apa? Nasab depannya ada anlan dan kai. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjemah saya bisa. Coba kita terjemah bersama-sama. Mesti hafal ini dulu, masa enggak hafal? Usolli fard. Apa enggak kamu ulangi? Saya harokat belakangnya aja. Belakangnya saya harokati. Usolli fardol maghribi salah sarokaat ten mustaqbi lal kiblah ti ada andillahi ta'ala. Hafal tapi nahwunya harus bisa. Masuk sholat terus gak pernah menaklukkan. Kalau terjemah saya bisa. Ini kata dasarnya lur sintak tambahan. Qobala itu kalau qobla sebelum, kalau qobala mengambung atau menghadap. Jadi
menghadap kiblat. Ada mendatangi. Bisa nggak antara kamu terjemah? Usolli, saya sholat. Ya fi'il mudhari didahului hamzah berarti saya ulangi coba terjemahkan saya. Saya sholat fardu fardunya maghrib. Terus 3 rakaat menghadap kiblat. menghadap kiblat itu aja cukup. Menghadap Kalau menghadap kiblat itu nanti nggak ada pada, dengan, karena, itu harus ada dulu, harus ada. Nahwu itu tidak boleh menghadap kiblat, dengan menghadap kiblat, karena menghadap kiblat, untuk menghadap kiblat, mesti ada itu dalam nahwu itu ada. Namanya apa? Kira-kira dengan atau karena atau untuk atau dengan ya, dengan menghadap kiblat, terus mendatangi berarti keadaan mendatangi gitu. Nah, keadaan mendatangi tidak apa-apa, keadaan itu hal berarti keadaan mendatangi pada Allah Ta'ala gitu kan. Salah, alhamdulillah. Salah Rul, salah. Ayo kita tahu kesalahannya di mana. Ayo Rul. Usolli ini fi'il apa Rul? Fi'il mudhari. Karena ada logikanya apa? Depannya ada anita, itu menunjukkan fi'il. Sudah dikatakan usolli kok ada tasjid, berarti dia itu mutaat. Apa tadi? Mujarad atau mazid? Mujarad itu kan asli nggak ada tambahan. Kalau ada tambahannya namanya mazid. Berarti ini ada mazid namanya tasjid. Hamyah itu sebagai namanya fi'il mudhari anita. Kata dasarnya apa Rul berarti Rul? Sot kelap bengkong gitu loh. Bengkongnya adalah ya. Berarti kata dasarnya apa? Solaya. Ya. Ada tasjid berarti bunyinya apa? Fa'ala. Hafal, harus hafal. Halaman 83 jangan main-main. Nah. Jadi yang lain seperti ini jangan dihafalkan. Maf'ul bih sudah usah terulang lagi. Maf'ul mutlaq enggak usah, itu enggak perlu. Yang penting paham. Kalau ada itu hanya pengertian. Yang penting ini wajib hafal di dalam tasrif. Berarti solaya. Kamu berarti kan belum hafal. Semua mazid mesti mudhari'nya bentuknya satu. Kalau fa'ala mesti halaman 83 nak sayang. Maksud 83 hafalkan di luar kepala. Saya jangan bilang main-main. Saya bilang ini jangan dihafalkan, ini pengertian. Paham? Enggak perlu dihafalkan. Maf'ul bih maf'ul mutlaq berupa masdar, udah pusing nanti, pusing. Pokoknya saya bisa menebak pasti masdar itu. Yang penting ini kamu harus hafal. Ayo ulangi. Sol mesti fi'il madhi, fa'ala mesti mudhari'nya mesti. Ayo solaya Allah Akbar. Sul fa'ala. Coba saya tulis dulu. Fi'il madhi fa'ala mudhari'nya mesti yufa'ilu itu kaidah. Sekarang ini fi'il mudhari' berarti masuk ke sini. Yang ini dulu berarti bunyinya apa? Solaya terus apa? Andai kata enggak diganti hamzah usol liyu, berarti ini bacanya adalah usol liyu. Tapi pernah nggak usol liyu fard? Pernah nggak kamu? Mengapa kok kamu nggak pernah bilang usol liyu? Mengapa? Coba saya ingin tahu. Lupa kan halaman 9. Itu sama halaman 9 nggak main-main sayang. Wajib di luar kepala. Ini fi'il mudhari, rafa nasab atau jazm? Rul depannya harus ada apanya? Enggak, tidak. Kalau tidak ada namanya rof. Kalau rofa ini namanya apa? Ada penyakit di belakang namanya apa? Fi'il mudhari mutal akhir. Apa Rul? Fi'il mudhari mutal. Buka halaman 9. Rofanya alamatnya apa Rul? Apa? Dhammah ro. Nah, apa artinya dhammah muqaddarah? Oh, usolliyu domanya disimpan bunyinya usolli. Kemarin kan bilang kan aslinya usolliyu domanya ditaruh di kulkas. Kemarin kan saya bilang gitu kan. Ayo taruh di kulkas, nanti bisa diambil lagi karena ya bunyinya apa? Usolli. Jadi kan ada orang sholat usolliyu fardhu, tidak mungkin. Paham ini? Masuk sudah. Ini mohon maaf, ini saya Facebook saya nanti tersimpan biar saya kasih tahu nih. Tolong Ustaz, putar semua untuk teman-teman. Ini orang di sini guru semua kecuali dia. Nah, namanya Nurul itu anak SMK.
Enggak pernah sekolah wawahu enggak pernah dengar, Pak Layakulu enggak pernah dengar. Ini namanya Nurul. Tapi alhamdulillah subhanallah Allah membuka hatinya diberi nafsu sorot. Itu tulis syuting semua biar tahu ini. Nah ini guru-guru semua ini. Habis saya nanti yang buka 5.000 orang. Dan setiap hari saya pasti membuang minimal 20 orang. Jadi kalau ada perempuan kok nggak berjilbab buang ini. Pasti ini pada waktu dulu itu. Artinya 5 tahun yang lalu saya pernah bertemanan dengan dia buang pokoknya. Ini udah. Ini paham dulu ya. Usol salah. Jadi bunyinya usol. Walhasil yang saya simpulkan, karena usol itu fi'il mesti mempunyai yang namanya fa'ilnya sudah namanya fa'il. Jadi nanti besok kalau nanti ada waktu saya bilang namanya mustatir fi'il baris mustatir nanti. Yang penting Anda sudah tahu usoli adalah ada pekerjaan, ada pelaku namanya saya. Kalau ada pekerjaan dan pelaku, fardu menjadi apa dulu? Kalau sudah ada pekerjaan dan ada pelaku, berarti isim setelahnya menjadi mosok lupa yang ke-10. Enggak apa-apa, harus 10. Jadi maf'ul barang. Tadi kan saya bilang kan, kalau ada pekerjaan, ada pelaku, isim setelahnya menjadi maf'ul bih. Sudah berarti cocok. Berarti fardu berarti menjadi maf'ul bih. Ulangi, mengapa jadi maf'ul bih? Karena dia jatuh setelah pekerjaan dan pelaku. Maf'ul bih dibaca nasab, fardu isim mufrad. Nasabnya alamatnya Allahu Akbar Nurul. Enggak apa-apa. Mohon maaf, Nurul itu sebuah sejarah loh. Nanti Ustaz mohon temui Kalteng Pos. Masukkan di foto dia itu. Dengan anak SMK tidak pernah mendengar huwa mahum, dengan metode al-lubab dengan izin Allah bisa mengikuti walaupun banyak lupa dan pusing. Masya Allah, roll. Tidak apa-apa, tak boleh paham, yang penting paham. Nanti tinggal perjalanannya, nanti tinggal latihannya. Jauh lagi, mufrad nasabnya alamatnya fathah. Fathahnya do atau dona? Mengapa? Melupakan mudhof karena fardu adalah maghrib adalah mana ketemu idofa. Makanya tidak boleh masuk lupa loh. Tapi tidak apa-apa. Masuk 3 hari menyamai 3 tahun. Tidak paham ya? Saya ulangi, mengapa nggak ditaruh karena ketemu semua mustahil dimudhofkan mesti berhenti. Itu prinsip sudah. Oh berarti ini mudhof, ini mudhof. Mudhof ilaih dibaca jer, maghrib isim mufrad, jernya alamatnya kasroh tidak ditanwin karena ada al. Jadi cocok, sudah selesai bacanya gini. Usolli, saya melakukan sholat fardul maghribi pada fardunya maghrib. Yang namanya nasab, itu pasti ada di sana, pasti ada. Kalau tidak ada salah, itu harus dicari. Coba kita cari bersama-sama. Andai kata menjadi maf'ul bih cocok enggak? Saya bilang salah. Karena maf'ul bih dua dengan syarat nanti insya Allah. Nanti akan saya dalami namanya ja'ala dan seterusnya. Ja'ala itu mempunyai wajib maf'ul bih dua nanti. Insya Allah tak tulis dulu. Berarti saya akan mendalami dua maf'ul bih. Nanti saya dalami. Tidak mungkin. Terus menjadi apa lagi itu andai kata menjadi dengan itu apa itu? Maf'ul masdar kan? Dia masdar enggak? Masdar itu adalah lafalnya tertentu. Amama, kholfa dan seterusnya. Terus bawahnya lagi dorof enggak? Dorof lafalnya tertentu. Depan terbalik. Kalau dorof nanti maf'ul mutlaq tadi apa? Tasrif yang nomor 3. Masa ini tasrif? Salasan enggak bisa tasrif enggak masdar dia. Dorof juga dia tidak dari kata dasar dorof apa, dia itu angka. Terus taklil karena juga gak masuk, karena taklil harus berupa masdar. Terus hal itu mesti isim sifat. Dia kan gak isim sifat, dia kan angka, tidak masuk. Tamyiz gak bisa, tamyiz harus jatuh setelah adat murokab isim ta'dil. Kalau gak masuk semua nanti ada solusi.
itu mondok di atas 3 tahun. Tapi nanti saya utarakan menit ini. Ini tak pertanyaan. Mondoknya berapa di atas 3? Tapi menit ini nanti saya tunjukkan. Saya tinggal dulu. Pertanyaannya ini saya tinggal. Mengapa Anda baca tena? Yang mesti siapa Pak? Isiannya apa itu? Dan saya ulang, untuk Selasa saya pending. Mengapa dibaca tin? Harus terjawab kemarin. Apa nak? Mengapa Anda baca tin? Iya, mengapa kok artinya begini? Nah, ini prinsip baca kitab. Rokaatin kata dasarnya apa? Oh, ini malah ingat. Rokaatin kata dasarnya apa? Roka rukuk. Alif tak berarti jamak mu'anas. Kemarin bilang nak tasniyah ani aini. Mudzakkar salim una ina mu'anas salim atun atin mufrad, tidak ada gitu-gituan semua. Udah. Makanya ini adalah wajib mudhof, nggak boleh ditanwin. Tapi mengapa kok fathah nanti belum? Ini berarti mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Rokaat ini ada alif tak, namanya jamak mu'anas salim. Jernya alamatnya kasroh, selesai. Ya. Harus selesai juga. Jadi saya melakukan fardunya, saya melakukan sholat fardunya maghrib 3 rakaat, nanti jadi apa nanti? Belum. Coba saya ingin tahu. Sudah hafal ini karena mustaqbilal kiblati. Mengapa dibaca mu? Masjid. Coba mustaqbilal kiblati itu masukkan di antara sana. Masuknya kemana? Tadi Anda bilang apa tadi? Coba terjemahkan sekilas. Saya melakukan sholat fardunya maghrib, terus dengan 3 rakaat. Dengan Anda minta terjemahnya dengan menghadap kiblat. Kalau dengan itu namanya apa? Dengan itu masdar. Masdar. Cocok nggak mustaqbilan itu masdar? Berarti kamu lupa Rul. Nggak cocok. Cocoknya apa? Rul, ini belum saya hapus ini. Oh, sudah saya hapus kan? Sebelummu itu masjid. Kalau sebelumnya dibaca kasrah itu namanya isim. Sebelumnya kalau dibaca kasroh namanya isim fa'il. Isim fa'il itu namanya isim sifat. Kalau isim sifat terkepnya adalah, kalau ini adalah bukan dengan, nak salah, harus keadaan. Jadi terjemahnya adalah saya melakukan fardunya maghrib 3 rakaat, keadaan orang yang menghadap kiblat. Jangan bilang dengan, karena nggak mungkin dia itu isim fa'il. Isim fa'il kok dengan itu? Tidak mungkin. Paham nggak ini? Berarti mengapa saya ulangi? Mengapa saya jadikan hal? Karena dia isim sifat. Isim fa'il, isim fa'il adalah isim sifat, makanya harus menjadi hal. Pertanyaannya, hal dibaca apa nas? Nasab. Nasabnya benar fathah. Mengapa nggak ditanwin mustaqbilan? Karena mudhof. Dari mana kok tahu mudhof? Nah ketemu. Jadi gak main-main makna nama mau itu sangat penting. Ulangi, nah ketemu ma berarti mudhof dan mudhof. Bila ini mudhof ilaih dibaca jer. Kiblat isim mufrad, jernya alamatnya kasroh 100. Coba terangkan. Adaan, mengapa Anda kok bilang hal? Adaan itu adalah masdar. Nah, apakah ada masdar menjadi hal? Enggak ada. Masdar jadi apa nak? Belum saya hapus. Kalau masdar itu bisa dengan, bisa karena. Nah kamu pilih mana? Dengan. Sudah mulai pusing. Masuk pakai pusing nak? Mengapa kamu pilih karena? Karena tidak ada lafal di depan cocok. Jadi
saya melakukan fardunya maghrib 3 rakaat, keadaan orang yang menghadap karena mendatangi pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jawabnya mengapa kok menjadi taklil? Karena dia masdar yang tidak ada persamaan di jawab. Coba andai kata saya ganti, usolli fardul maghribi salah rakaat mustaqbilat berarti fardun lillahi ta'ala. Fardun dengan atau karena? Mengapa dengan? Karena ada fardu di depan, paling mudah permainannya seperti itu. Paham ya? Ulangi udah. Sekarang yang terakhir, nah ini kelas mondok di atas 3 tahun. Ini penting, ini harus ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ada nasab kok tidak cocok dengan aturan tadi, kok dibaca nasab. Ini saya hapus untuk saya menulis, saya ulangi. Di mana ada nasab kok tidak cocok dengan aturan tadi. Ini kan tidak cocok semua kan? Mau jadi maf'ul bi sudah ada maf'ul bi. Mau saya bilang kelawan dia tidak masdar. Saya mau bilang di dalam dia tidak dorof. Kalau tidak ketemu semua, itu nasabnya itu disebabkan karena tulis naz'ul khafdi. Apa? Naz'ul khafdi, membuang huruf jar, artinya bina. Ini contoh. Ini saya tanggung jawab di akhirat. Saya ulangi. Fikih dengan nahwuna itu, fikih dengan nahwu itu sama-sama ada, bila ada masalah mesti ada solusi. Contoh saja saya contohkan. Ini awal saya tanggung jawab di akhirat, gak main-mainan. Jadi berat. Seorang guru itu berat. Menerangkan tanggung jawab di akhirat. Kamu yang enak gitu loh, tinggal mendengarkan. Contoh gini contoh. Oke. Nah untuk bilang dari saya main judi, tahu judinya? Judi, saya menang uang 100 juta. Uang 100 juta, saya belikan roti. Halal atau haram rotinya? Haram karena Anda mondoknya sedikit gitu. Mondok paling enggak 8 tahun lah. Nanti ada 2. 100 juta itu roti bisa halal. Awas, ini saya bilang saya tanggung jawab di akhirat. Bisa halal, bisa haram. Biar yang judi biar mendengar. Ini live ini, gak main-main. Yang judi biar mendengar, saya tanggung jawab di akhirat. Ulangi, 100 juta roti tadi bisa, rotinya bisa halal, bisa haram. Haram apabila uang yang 100 juta yang saya berikan roti, Pak, saya beli rotinya berapa, ini semua toko saya beli semua karena 100 juta. Dan ini saya punya uang 100 juta, saya beli semua. Dia diam, artinya tidak menunjukkan itu haram, itu hasilnya haram. Tapi kalau belinya roti dia bilang, Pak, saya punya uang 100 juta, ini saya beli semua, tapi uang ini uang haram, Pak, uang judi. Kamu mau enggak? Yang punya roti bilang begini, biarin, halal haram aja susah, sulit apa? Halal sulit, haram enggak apa-apa lah. Bilangnya gitu. Artinya itu jadi halal. Mengapa halal? Itu dalam fikih namanya bek fasidah. Bek fasidah itu bek yang rusak. Mengapa rusak? Wes sudah tahu haram kok rotinya diberi, kan itu namanya bukan jual beli. Tapi kok tetap diberikan, itu namanya hibah. Hibah tahu? Ngasih. Mulane rotinya halal. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in ada. Fathul Mu'in babul bek, judulnya far'un. Itu diteruskan wayudayyan. Wayudayyanu itu terjemahnya adalah begini terjemahnya. Saya meninggal, untuk bilang dari saya meninggal. Artinya begini, ini na'udzubillah dalam nerakanya. Gusti Allah bilang begini, dari Makhludin, kamu ini meninggal karena kamu canggih di dalam hal halal haram din. Ini kamu ini enggak saya masukkan neraka. Ini ada tong, kamu saya masukkan tong, tongnya saya masukkan neraka, kamu jangan masuk neraka ya. Sama enggak nih? Ini sama, jangan ditiru. Jadi ya sama. Tapi Allah tidak memasukkan saya di neraka. Yang masuk apanya? Tongnya. Sama dengan halal ini. Jangan ditiru berarti ya. Itu pakai ada dalam Fathul Mu'in. Judulnya Far'un. Udah. Nahwu sama nih. Nahwu itu kalau ada nasab kok tidak ditemukan di sana, mesti Anda harus mencari namanya naz'ul khafdi. Naz'ul itu artinya membuang,
khafdi itu jar, membuang huruf jar. Coba kamu terjemah. Saya melakukan sholat fardunya maghrib, apa kira-kira? Jangan hanya 3 rakaat, jangan. Dengan 3 rakaat, di dalam 3 rakaat, karena 3 rakaat. Harus ada di sana. Maksudnya apa? Kira-kira terjemah yang enak. Mosok karena saya sholat fardunya maghrib karena 3 rakaat, mosok karena mestinya apa? Dengan. Kalau dengan itu ada huruf jar namanya min, dari, ila, ke, ada namanya ba huruf jar, bi namanya. Jadi ini sebenarnya menyimpan lafal bisalasi rokaatin, binya dibuang, wajib nasab. Jadi nasabnya sebab apa? Membuang huruf jar berupa ba. Paham ini? Ini mondok di atas 3 tahun nih. Anda training cukup 3 hari, 2 hari setengah lah. Paham ini? Boleh nggak? Nggak usah ya. Nah, ini sudah selesai, ini sudah. Ini cara baca kitab. Jadi nanti kalau sudah praktek baca kitab, kok tidak ditemukan di mana? Ditemukan di dalam aturan-aturan nasab, pasti dia adalah, kalau nanti saya terangkan kemarin seorang guru-guru semua, di dalam nahwu itu yang paling rame, yang paling tersohor namanya Basrah dan Kufah. Contoh saya bilang tadi, kita ulangi, ada tulisan Arab, belum di sini, belum habis ya? Ini dulu, ya apa? Coba, ada tulisan Arab, coba terjemah dulu. Qomal qawmu, berdirilah siapa kaum, fa'il. Ikhtiroman lil alim. Saya ingin tahu, ikhtiroman itu masdar. Kalau masdar mesti apa? Dengan atau karena. Maksudnya kemana dia? Ini kan masdar kan? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ikhtaroma yakhtarimu ikhtiroman. Masdar. Nah, berarti kalau masdar itu ada 2, dengan atau karena? Mengapa kau pilih karena? Karena tidak ada persamaan di depan, cocok. Koma berdiri siapa al-qaumu, siapa kaum. Ikhtiroman, karena menghormati lil alim, pada orang alim. Menurut Basrah, Kufah itu kalau Basrah taklil. Kalau menurut Kufah bukan, dia bukan taklil. Dia itu nasabnya bukan taklil, bukan. Tapi nasabnya dia adalah naz'ul khafdi, membuang huruf jar, yaitu huruf jar li, likhtiromin, linya dibuang, namanya naz'ul. Ini enggak masalah, walhasil jangan bingung perkara ini. Walhasil Anda yang sekali lagi, pokoknya naz'ul khafdi itu solusi. Kalau sudah tidak ketemu semua, baru apa naz'ul khafdi itu pegang dulu. Sudah ya, selesai ya. Sudah langsung praktek baca Fathul Qorib dulu. Ini langsung praktek baca kitab budul, mulai awal dulu. Enggak, atau beli sebentar, isi ulang. Tak tunggu apa, istirahat dulu. Kasih ada apa? Karena ini penting.